Shalom saudara-saudara sekalian. Renungan hari ini berjudul Jangan Katakan Titik. Di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara-saudara, ada orang tua yang berkonsultasi bahwa anaknya seorang pemuda tidak bisa diubah, drop out dari sekolah, ikut pergaulan bebas, bahkan terlibat narkoba dan direhabilitasi. Orang tua itu menangis dan berkata bahwa dia telah gagal sebagai orang tua dalam mendidik anaknya. Berapa banyak dari kita atau orang lain mempunyai kisah seperti itu, walaupun dalam bentuk versi yang berbeda-beda. Dalam Alkitab ada seorang tokoh dalam Perjanjian Lama, selain disebut pemimpin besar bangsa Yahudi, tapi juga penulis kelima kitab pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu Musa. Ketika Musa lahir, Firaun menyatakan bahwa setiap anak laki-laki bangsa Yahudi yang baru lahir harus dibunuh. Itu tertulis di dalam Keluaran 1 ayat 22. Tetapi orang tua Musa menyembunyikan dalam peti pandan dan dihanyutkan di sungai Nil, di mana biasanya putri Firaun mandi. Putri Firaun ketika melihat dalam peti pandan ada seorang bayi, maka tergeraklah oleh belas kasihan sehingga mengangkatnya menjadi anaknya. Selama 40 tahun, Musa hidup di istana Mesir, dididik dalam pendidikan yang terbaik, fasilitas dan kemewahan sebagai anak seorang putri Firaun. Tapi ketika Musa semakin dewasa, ia menyadari bahwa ia bukan orang Mesir, tapi orang Yahudi. Dan pada suatu hari, ia membela saudara sebangsanya yang dianiaya sama orang Mesir. Maka Musa membunuh orang Mesir tersebut, dan Musa melarikan diri ke tanah Midian karena Firaun mengetahuinya dan hendak membunuhnya. Ketakutan terhadap Firaun menghantuinya, sehingga ia memutuskan tinggal di tanah Midian, mengembalakan kambing domba mertuanya selama 40 tahun. Dapat dibayangkan, seorang yang sudah terbiasa dengan kemewahan istana, anak putri Firaun kini menjadi seorang gembala kambing domba. Musa melupakan impiannya karena ia merasa tidak mampu dan tidak mungkin melakukan sesuatu bagi orang-orang sebangsanya. Dia merasa gagal dalam hidupnya untuk membela bangsanya. Tapi Tuhan mempunyai maksud terhadap Musa. Setelah usia 80 tahun, Musa dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Yahudi keluar dari Mesir. Walaupun terjadi pergolakan dan pergumulan dalam hidupnya, kita semua tahu bahwa akhirnya Musa bisa memimpin bangsa Yahudi keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Dari seorang pemarah yang tidak bisa mengendalikan amarahnya dan menjadi seorang pembunuh, dipakai Tuhan untuk membebaskan sebuah bangsa. Ketika Musa mau dipakai oleh Tuhan, karakternya pun juga diubah. Dari seorang pemarah menjadi seorang yang lembut hatinya di muka bumi. Itu tertulis di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 3. Saudara-saudara, sesuai dengan ayat firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 16, bahwa Tuhan telah melukiskan kita di telapak tangannya. Sebuah lukisan yang belum jadi, tentu kita sulit untuk melihatnya. Banyak coretan, cat warna-warni yang tidak jelas. Tetapi ketika lukisan itu jadi, apa yang kita lihat? Sebuah lukisan yang sangat indah. Begitulah kita manusia dalam lukisan kehidupan di tangan Tuhan, bahwa Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kita. Siapapun kita, jangan menghakimi seseorang dengan berkata, ia orang yang payah, ia orang yang gagal, ia sampah masyarakat, dan sebagainya. Kita tidak tahu ketika orang tersebut telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan akan memakai orang tersebut menjadi orang yang luar biasa. Sebuah kata-kata bijak mengatakan, jangan membubuhkan tanda titik, di mana Tuhan masih membubuhkan tanda koma. Kisah hidup Musa mengajarkan kepada kita agar kita jangan pernah menyerah dan berhenti pada satu titik, di mana kita merasa tidak mampu dan merasa tidak mungkin berbuat sesuatu. Jika saat ini saudara ada dalam masalah yang berat dan kesulitan dalam hidup ini, jangan menyerah dulu. Mungkin Tuhan belum selesai bekerja. Ketika kita mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan dan mau digarap serta dipakai dengan hati yang rela dan taat, maka Tuhan akan melukis kita menjadi sebuah lukisan karya yang terindah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.